lebih natural. Kemudian Keravical itu definisi ikannya lebih kuat, ya. Jadi secretingnya itu lebih kuat kalau curly, lebih stronghold, tetapi tidak membuat rambut jadi kaku. Bonsinya tetap ada, ya. Elastisitasnya tetap ada juga. Nah, Easy Rider, anti-freeze dan smoothing, makanya bisa untuk rambut ikal ataupun rambut yang lurus juga boleh. Ya. Kemudian rambutnya halus dan mudah diatur. Hasilnya rambutnya jadi lembut. Kayak gini saya giniin aja udah ngebentuk rambut saya. Ya. Itu. Jadi perbedaannya itu. Jadi teman-teman kalau berfoto itu boleh antara kilowatt apa, ya, kilowatt itu apa, Easy Rider itu apa. Jadi kalau ada kondisi rambut seperti ini, oh jadi teman-teman udah tahu saya harus menggunakan yang mana nih, gitu. Ya, harus menawarkan yang mana. Rambut yang mengalami aging contohnya gimana? Rusak, iya betul. Apalagi cepat putus, rapuh, ya kan? Kusam, bisa diatur, split end, ya kan? Split end ujung-ujungnya cabang itu. Kemudian kalau diwarna itu cepet banget dia lunturnya karena udah nggak ada pertahanan di dalam korteksnya yang bisa menampilkan warna, ya kan? Nah itu, ya. Nah, rambut rapuh, menua, mudah patah, sering terpapar panas, UV ataupun proses kimia, ya. Jadi dengan rejuvenate ini rambut akan diperkuat kembali, ya, akan mengurangi patah, kemudian juga rambut akan dikembalikan kelembutan serta kelembabannya. Nah ini ada Young Again Wash, ya, yang ini rangkaiannya Young Again Wash, shampoo, conditioner, sama Young Again Treatment Oil. Untuk yang aging berarti ya, anti aging, betul. Ya. Sekarang gimana, udah pernah coba yang Again Treatment Oil ini? Oh ini udah. Gimana? Selalu dipakai setelah proses kimia, belum foto. Kayak yang tadi Gimana sign? Nah, kita pakai yang tadi. Oke. Pakai nggak? Ya. Tetapi saya akan fokus ke treatment oilnya ini, yang Again Treatment Oil seperti yang barusan Bu Vera bilang, ya itu bagus banget, ya kan? Nah, oilnya ini dia partikel minyaknya itu dia nggak apa namanya nggak terlalu kecil. Gimana gitu kan? Nah makanya ketika kita aplikasikan ke rambut, dia nggak cuma menempel di bagian luar, tapi dia langsung meresap ke dalam batang rambut. Jadi nggak lepek, nggak bikin berminyak si rambut. Oil. Ya. Ada yang mau coba boleh semprotin rambutnya. Coba buat tempe. Yuk, kalau ada yang mau coba. Nih, sini. Kamu duduk sini. Perlah nah, cewek cium baunya. Saya mau pakaikan di rambut yang sebelah kanan. Tangan saya udah banyak perdak sih. Siapa yang mau bantu saya? Tolong. Yuk. Nah, tadi Mbak Flo tadi. Satu pump aja. Mana semprot ke tangan, satu pump diginiin baru diratain. Ke yang kanan aja. Ini yang masih oke, banyak tinggi. Ya, terus ya sesuai kebutuhan ya. Jangan terlalu banyak dulu. Ini nggak usah. Ya, diratain seperti biasa. Pakai hair oil ya. Biasa aja. Akar aja. Biar Ada nggak pepacak di kertasnya? nonton TV ya kayak. Nggak ada kan? Itu tandanya si oilnya memang menyerap ke dalam batang rambut, nggak stay di bagian luar. Jadi ke water base, konsentrasi minyak juga lebih ringan, jadi lebih aman untuk rambut. Ya. Kalau secara yang kita rasain perbedaannya, coba kalian giniin kiri kanan. Topel, ya. Ini
Immortal itu kan dia untuk bahan baku untuk produk-produk anti aging baik untuk kulit, makanya dipakai di batang rambut supaya rambut tetap kembali sehat, kembali muda lagi ya. Ya. Nih base shampoo namanya Fresh Hair. Fresh Hair ini base shampoo yang dia akan membuang minyak secara maksimal ya, kemudian juga tidak powdering, maksudnya tidak ada putih-putih, tidak meninggalkan residu. Jadi kalau misalkan di hari ketiga atau hari kedua setelah cuci rambutnya udah lepek, udah berminyak, saya harus mandi, udah pakai ini gitu kan. Bisa tawarkan ini teman-teman ke mereka. Ada 2 ukuran ya. Ini yang 250 ml ada, dan ada yang 100 ml yang travel size. Di sini siapa yang belum cuci rambut dalam beberapa hari? Ya. Ada ke situ? Maaf. Ada satu nih kan ini kan banyak minyaknya ya. Apa dong? Tuh kan ini putih-putih kan? Ini saya baru sebelah sini aja ya, belakang belum ya. Ini kan putih-putih sih. Ini wangi nih. Wangi permen ini. Putih nih, ya kan? Berarti ada powdernya kan? Wis kok langsung. Kok lama ya? Nanti tambahin di sini nih, masa cuma sebelah doang kan? Kasihan kan? Jadi kalau ini cuma mau bedain aja antara kanan sama kiri ini, ya. Bervolume rambutnya langsung. Jadinya kembung ya? Iya, jadi kembang. Jadi ada volume. Seminggu tangannya. Coba pegang minyaknya di sini ada nggak? Seminggu tangannya dia. Hilang. Habis lah dulu keras tak. Enak keras. Ya kan? Anjing benchmarking kemarin dengan 5. Dan ada minyak. Kita tambahinnya di sini. Bersihin saya. Ya putih deh. Nah, putih rambut kau sudah. Aduh ini ya. Oh dia serbuknya keluar ya. Kita sisir. Maaf ya. Jadi meskipun ada putih-putih di awal, tapi dia langsung bukan menguap sih. Berbaur. Iya, tuh. Enggak ada residu. Jadi si putihnya itu nyerap keringetnya, Iya. minyaknya. Buat penyerapannya. Tapi dia nggak berbekas jadinya. Dia langsung Udah Yuri beberapa pakai detik kemudian dia My Baby Be Yuri kok. dan enaknya rambut tetap akhirnya ada volume. Jadi kayak habis cuci rambut seperti biasa. Iya. Tuh. Itu nggak keramas juga bisa. Tapi memang ini kalau lagi lebih nggak sempet keramas saya pakai ini. Betul, betul. Saya kalau lagi nggak sempet keramas saya pakai Fresh. kita lihat kembali. Nah sanggulku lah langsung pun lah ngangkat itu pun. Kita lihat. Ya.
sanggul Jawa lah ngangkat itu. Fresh hair juga, karena kan kalau bagian atasnya doang kembang, bawahnya masih lepek, tetap jadi lepek ya. Jadi bagian bawahnya tetap dipakai, yang kita lihat kayaknya agak-agak berminyak gitu ya, kita semprotin. Tapi tahu ya, kalian tetap harus sisir. Iya, boleh. Mau beli? Boleh? Beli ke salon? Ke kasir? Oke, jadi ini ya, kalian bisa lihat rambutnya jadi tetap bervolume, ya, minyaknya juga hilang. Ya. Oke, gimana? Ada berat di kepala nggak? Di kulit kepala? Enggak. Jangan hancin-hancin ya. Ini loh, sama cuma kalau jalan di situ doang, kasihan dari situ. Kalau sudah seminggu udah keramas, maksudnya angkat dah. Iya. Kalau 1 minggu nggak keramas masih bisa ini nggak masih. Makanya kalau ada yang belum keramas selama 3 hari lebih, boleh coba. Mbak Dia, kapan terakhir kamu keramas? Pang kita di keramas. Ini 2 hari. Di balik kekuatannya ini, dia tetap hasil membuat rambut lebih fleksibel, nggak kaku kayak kita mau kayak kondet inang-inang gitu, enggak gitu kan, yang benar-benar plek gitu kan. Ini enggak, rambut masih tetap bisa ini bisa apa namanya, bisa gerak gitu loh. Yuk, siapa yang mau jadi korban? Jangan korban. Siapa yang mau jadi model? Kalau jadi korban semua takut, kalau jadi model semua pakai. Spray Mbak Flu. SPM. Ini dia nih. Dari tadi pada di depan mata ini. Rambutnya udah berdiri. Susah. Coba kita lihat dulu. Begini. Harus yang. Tapi kan gini Bu, ini kan ini agak kaku nih, coy pegang. Ya. Tapi nanti lemes kan? Enggak akan lemes, karena Enggak. jadi jatuh. Rambutnya tetap berbentuk, tapi nggak sekaku ini. Cuma susah ya ngebedain ya Kas. Mesti yang atas sudah ada. Boleh, siapa yang mau? Kita saya coba dulu di sini. Saya kan semprot bagian poni ya. Dia tetap membantu si style rambutnya, tapi kalau dipegang, kalian boleh pegang deh. Dia nggak kaku. Kalian giniin juga. Jenggot Bun. Ya. Nah, sekarang saya sisir nih. Kayak di kamera. Saya spray dulu, kemudian saya sisir ya. Ada putih-putih atau enggak? Belum, sebelum saya sisir kok. Mau lihat? Nggak ada putih-putihnya. Ya mungkin di sini untuk sementara ini agak sedikit basah, tapi kalau udah kering kalian sisir dibentuk lagi juga dia tetap nggak akan keluar seperti itu. Smoothing nggak mungkin? Terasa udah nih. Ya, coba dipegang, coba pegang. Ya. Atau bisa digunakan sebelum treatment yang berikutnya, ya. Atau untuk coloring juga boleh sih sebenarnya. Kalau misalkan mau coloring, samponya pakai ini dulu, ya. Kalau misalkan kalian sampo dulu, ya. Kan misalkan gini, bleaching gitu kan, di bleaching otomatis untuk membersihkannya kita sampo ya. Nah, samponya bisa menggunakan si Maxillos ini untuk sebelum kita proses coloring, ya. Jadi fungsinya dia akan mengangkat residu yang ada di kulit kepala dan batang rambut karena produk styling apapun juga, gitu kan. Kemudian membersihkan kulit kepala dari minyak. Kemudian juga dia akan mempersiapkan rambut supaya bisa menerima perawatan selanjutnya. Ya. Nah, jadi kalau tadi seperti saya bilang, untuk eksfoliasi digunakan 1 atau 2 kali dalam seminggu.
misalkan rambut saya mau menggunakan yang organ, ya, karena rambut saya udah aging, gitu kan. Sampo pertama adalah maxi wash dulu, baru sampo kedua dari yang organ. Oh, saya mau rambut saya kena kering, saya mau pakai hydrate. Sampo pertama maxi wash, sampo kedua dari hydrate me wash. Tuh. Nah itu aromanya lebih woody memang, yang maxi itu. Bisa juga untuk cowok. Kalau cowok kan paling orang nggak mau ribet gitu kan, ya kan. Ya udah kalau untuk kulit kepala, oh saya kulit kepala berminyak nih, ya udah pakai maxi wash itu udah cukup. Bone building itu adalah ikatan bone yang ada di dalam korteks. Kan biasanya kalau rambut udah di bleaching dan diwarna, pasti akan membuat ikatan bone itu sedikit terganggu, ya enggak? Patah, ya kan? Malah sebenarnya gini, ada beberapa ikatan dalam rambut itu yang bisa patah karena air. Apa coba? Masih ingat? Ikatan hidrogen yang bisa dipatahkan oleh air. Makanya ketika kita mau cuci blow gitu kan dicuci dulu, ya kan. Nah, ikatan hidrogen dalam rambut kita patah, sehingga rambut ketika di blownya gampang dibentuk. Rambut yang tadinya ikal ditarik lurus juga bisa, ya kan. Nah, baru disambungkannya lagi setelah selesai itu. Nah, sementara ada beberapa ikatan yang memang hanya bisa patah oleh bahan kimia termasuk color. Nah, di dalam serumnya ini ada bone building tadi untuk membangun kembali ikatan bone yang ada di dalam batang rambut karena proses pewarnaan 230 derajat. Ya. Okay. Ini berbentuk moss. Dia water base, sudah menjadikan rambut lengket. Enggak. Ya. Nih, saya pakaikan di sini tangan saya ya. Mana boleh nyalain? Cocok apa? Ada model berikutnya. Ada yang ini ya rambutnya fine hair ya.